Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diahari Suryaningrum. Yang kali ini saya akan melanjutkan bab 5 dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan BIMS tentang transaksi antar perusahaan terkait dengan persediaan ya. Terkait dengan persediaan. Nah, kalau yang di part pertama itu kita menggunakan transaksi arus ke bawah, yaitu induk menjual ke anak, maka di part 2 ini kita membahas transaksi arus ke atas atau upstream. Upstream itu penjualan dari anak ke atas ke induknya ya. Nah, ini mengulang sejenak dari yang lalu. Jadi kalau konsepnya penjualan upstream, berarti kan S menjual ke P, maka laba transaksi antar perusahaan itu ada di S. Nah, karena laba transaksi antar perusahaan ada di S, maka kalau ada laba yang belum direalisasi, itu akan mempengaruhi laba yang direalisasi di S. Sehingga kalau laba S itu 50, belum direalisasi 20, maka yang diperhitungkan hanya yang direalisasi saja ya, yaitu sebesar 30.000-nya. Nah, mari kita lihat terkait dengan penangguhan ya dari unrealized inventory profit, laba persediaan yang belum direalisasi pada akhir periode ending inventory. Nah, contohkan di sini P dan S, di mana S dimiliki 90%. Nah, S melaporkan laba 10, ini adalah 90%-nya menjadi income from S di P. Nah, di sini ada 2.500 yang belum direalisasi di persediaan akhir ya. Dari mana 2.500? Ini dia soalnya, S menjual 15.000 ke P dengan laba. Jadi laba sudah diketahui sebesar 6.250. Nah, per 31 Desember itu persediaan di P ya, karena kan S menjual ke P. Berarti yang punya persediaan sekarang adalah si P ya. Itu 40% dari transaksi yang tersebut di atas itu ya. Transaksi itu. Nah, kalau 40%-nya, kalau begitu berapakah laba yang belum direalisasi? Laba yang belum direalisasi adalah laba yang masih ada di persediaan. Jadi 6.250 dikalikan 40%, itu sama dengan 2.500. Makanya tadi dikatakan ini 2.500 belum termasuk dalam perhitungan induk dan anak ya. Nah, di sini ada laba belum direalisasi pada ending inventory, karena ini adalah 31 Desember, ada persediaan, berarti persediaannya adalah ending inventory. Nah, kalau kita buat perhitungannya, penjualan antar perusahaan adalah 15.000. Kemudian tadi laba diketahui, dengan diketahui laba berarti diketahui CGS kan gitu ya. Nah, sekarang di P itu punya persediaan yang masih ada 40%. Sehingga laba belum direalisasinya adalah sebesar 2.500 yang ada di persediaan akhir. Jadi kalau mau dilihat, ini 6.250 adalah laba, di mana laba ini yang 3.750 sudah direalisasi. Ini sudah direalisasi. Sementara yang 2,5 ini belum direalisasi ya. Bagaimana P akan mencatat transaksi ini, transaksi antara perusahaan terkait dengan investasinya di S? Pertama-tama P mencatat dulu seperti biasa ya. P adalah perusahaan investor, jurnalnya adalah konsolidasi satu baris yang ada di bab 2. Di sini S melaporkan laba dari 10.000 dikalikan dengan 90%. Hasilnya adalah ini, investasi pada income from S sebesar 9.000. Nah, untuk arus ke atas, karena tadi kan labanya ada di S ya. Kalau laba ada di S, berarti yang menjadi hak untuk P ya, untuk P adalah sesuai dengan persentase kepemilikan. Ya kan? Ini aja S melaporkan laba sebesar 10.000.
Nah, padahal dari 10.000 ini ada laba yang belum direalisasi tadi sebesar 2.500. Oleh karena itu, karena 10.000 dikalikan 90% dan ini arus ke atas di mana laba itu ada di S, maka pengakuan di P juga harus mengakui adanya laba yang belum direalisasi dengan mengurangi 90 ini. Sudah diakui sebagai income, sekarang income-nya dikurangi, yaitu 2.500 dikalikan 90 persennya. Ini kalau arus ke atas ya, karena yang punya laba adalah S, sementara hak dari P itu sesuai dengan persentase kepemilikan. Dengan demikian, dari dua jurnal ini maka laba dari S atau pendapatan investasi dari S adalah 6.750. Kita lihat di sini eliminasinya ya, yang A itu sama seperti eliminasi untuk transaksi antar perusahaan. Tadi kan transaksinya ini ya, transaksi antar perusahaan dieliminasi penjualan, maka jurnalnya yang A adalah penjualan pada HPP, nilainya adalah 15. Kemudian yang B ini adalah B nya mana, cuma 2 ya, B nya ini adalah menangguhkan karena ada laba yang belum direalisasi di ending inventory, ya kan. Jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar 2.500 atau 2,5 yang B. Nah, jurnal yang C ini kita pelajari di bab 4 ya, mengeliminasi income from S, kemudian income from S dengan dividen harusnya ya. Jadi pendapatan dari S atau laba dari S, kemudian ada dividen, kemudian ada investasi di S. Pendapatan dari S nya adalah 6,75, sementara dividennya kan 0, berarti investasinya adalah 6,75, makanya jurnalnya cuman ini, nggak ada dividen. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah menghitung NCI share ya. NCI share itu karena laba arusnya ke atas di mana S menjual ke P, maka laba ada di P kan, laba ada di S kan. Nah, kalau tadi laba S adalah 10.000 dilaporkan, berarti ada 2.500 yang belum direalisasi, makanya langsung dikurangi dengan 2.500 dikalikan 10% NCI, temulah 0,75. Kita perhatikan di sini bahwa total laba induk itu harus sama dengan laba konsolidasi ya. Ini jurnalnya sama tadi ya, mengeliminasi tadi 6,75. Kemudian ini kayaknya jurnal C harusnya ya, jurnal C ini adalah 2,5 tadi. Jurnal yang mana nih, ini ya, B ya, kebalik kayaknya ya, ini yang B, kebalik jurnalnya. Oke. Jadi bagaimana mengakui ya realisasi dari laba yang sebelumnya itu masih ditangguhkan pada persediaan awal atau BI, beginning inventory. Nah, diasumsikan di sini tahun 2016 ini sekarang S menjual ke P karena harus ke atas ya. Jadi semua persediaan yang dibeli sebelumnya tadi itu di tahun 2016 sekarang sudah terjual semua oleh P di tahun 2017. Dan untuk memudahkan masalah atau pembahasan, di tahun 2017 ini sudah tidak ada lagi transaksi antar perusahaan. Jadi kalau kita lihat nih di tahun 2000 berapa tadi? 2017 ya. 2017. Kita lihat di sini S melaporkan laba 15. Nah, 15 ini
menjadi income from S di P dikalikan 90%. Nah sekarang ada di BI ada 2.500 yang sekarang direalisasi di tahun 2017. Bagaimana mencatatnya? Kita lihat. Nah, untuk investasi pada income ini sesuai dengan di buku P ini ya, sesuai dengan akuntansi untuk investor, yaitu konsolidasi satu baris. Dihitung dari tadi 15 kalikan 90%. Ya kan? Nah, kalau kita lihat yang berikutnya ini adalah berasal dari unrealized profit atau laba yang belum direalisasi yang sekarang ada di awal persediaan awal atau beginning inventory yang nilainya adalah 2.500. Nah, dikalikan dengan 90% ketemulah 2250 ya. To record realization of profit from intercompany sales to Sun, to PAM ini harusnya ya, salah, to PAM. Oke. Nah, kalau kita lihat jurnal ini, jurnal kedua ini, kita balik lagi ke yang awal ya, yang sebelumnya tahun 2000 ini, jurnal di P, kita lihat di P mencatat income pada invest sebesar 2250. Itu ketika di defer, ketika ditangguhkan. Nah sekarang ketika sudah direalisasi, jurnalnya dibalik saja, invest pada income angkanya sama 2250. Dengan demikian income from S adalah 15.750. Nah ini adalah JPE nya, jurnal penyesuaian dan eliminasi ya. Yang pertama A, ini adalah untuk mengakui adanya laba belum direalisasi persediaan awal yang sekarang sudah direalisasi. Dengan menjurnal, di sini A adalah jurnalnya, kita lihat investasi in S pada HPP sebesar 2,5. Nah jurnal B itu jurnal seperti di bab 4, yaitu untuk mengeliminasi income from S, dividen, dan mengembalikan investasi ke posisi awal. Itu dia, karena dividennya nggak ada, jadi di sini income from S atau laba dari S pada dividen dan pada investment in S. Nah ini dividennya karena 0, jadi jurnalnya cuman 15,75. Dapat kreditnya itu ya. Nah, untuk NCI share-nya sendiri kita lihat di sini. Laba S, ini kan labanya. Taruh di sini kan. Jangan lupa ada laba yang sekarang direalisasi dari persediaan awal. Laba ini kan mengurangi HPP. Nah, karena mengurangi HPP berarti labanya kan naik, makanya ditambah dengan 2,5. Baru dikalikan persentase minoritas. Itu untuk NCI share. Dengan demikian, saldo di PAM, bukan saldo ya, atau laba bersih di PAM itu harus sama dengan laba konsolidasi. Oke. Nah, ini adalah jurnalnya. Tadi sudah kita bahas untuk kertas kerja konsolidasinya. Jadi income from S harus dihapuskan, jurnal A ini tadi ya. Oh, jurnal A apa B? Jurnal A betul ini ya, jurnal A, kemudian jurnal B ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan adjustment untuk perhitungan kepemilikan minoritas? Ya, ini learning objective kelima. Contohnya di sini S itu dimiliki 90% oleh P dengan membayar P itu 94.500 pada 1 Juli 2016. Nah, net asset atau ekuitas S pada tanggal 1 Juli date acquisition, 1 Juli adalah ini. Jadi ini sudah 1 Juli ya. Di total adalah 105.000. Dikatakan di sini biaya untuk pembelian kepemilikan 90% itu sama dengan buku dan pajar. Jadi kalau 105 dikalikan 90% itu sama dengan 94.500. Jadi nilai buku dan nilai wajarnya sama. Ini kan nilai wajar itu nilai investasi dengan nilai bukunya sama ya. Ini hitungannya
94.500, sehingga NCI per Juli 2016 adalah kalau di atas 90% itu mayor, maka 10% minor, yaitu 10.500. Oke. Nah, S itu menjual secara reguler ke P, ya. Datanya adalah P, penjualan ke P di tahun 2019. Nah, ini meskipun investasi 2016, sekarang transaksinya di 2019. Cost-nya adalah 15.000 dan harga jualnya adalah 20.000. Artinya apa? Artinya penjualan antar perusahaan adalah 20.000. Kemudian laba yang ada di persediaan P, karena P itu yang membeli, berarti persediaannya ada di P sekarang ya. Per 31 Desember ini adalah BI adalah sebesar 2.000. Sementara laba belum direalisasi per 31 Desember akhir periode ini adalah EI, ending inventory, sebesar 2.500. Nah, kemudian ada juga hutang piutang per 31 Desember sebesar 10.000. Nah, sekarang per 1 Januari 2019 nilai investasi di S itu adalah sebesar 128.700. Dari manakah nilai ini? Nah, dari sini ekuitas S per 1 Januari 2019, ini 1119, itu adalah 145 dikalikan 145 dari net asset dikurangi juga dengan 90% dari 2000 BI ya, 2000 laba belum direalisasi persediaan awal. Nah, kenapa dikurangi? Karena ini adalah menghitung 1 Januari. Berarti di sini 2000 ini adalah persediaan akhir di 31 Desember ya. Ini BI 1 Januari atau EI 31 Desember 18 19. Oleh karena itu, karena harus ke atas, maka investasi yang di dalamnya di sini kan, kalau kita bicara net asset investasi itu kan di dalamnya ada RE ya, maka harus dikurangi dengan ini adalah EI, ending inventory, yang belum direalisasi pada 1 Januari. Nanti realisasinya adalah pada 31 Desember 2019. Dengan demikian, nilai investasi di S kepemilikan P yang 90% itu adalah 128.700 di tanggal 1 Januari 2019. Tanggal-tanggal ini penting ya. Nah, di tahun 2019 S melaporkan laba 30 dan dividen 10. Bagaimana menghitungnya? Karena sekarang ini adalah arus ke atas, ini tetap ya, arus ke bawah atau atas tetap sama, dikalikan 90%. Ini adalah laba S ini, ketemu 27. Nah, ini adalah tadi itu, ini adalah 2000, yaitu dari BI ya, dikalikan 90%, dan yang ini adalah 2500 dari EI dikalikan 90%. Ini BI nah akhir 2018, ini EI karena akhir 2019. Jadi kita lihat, kalau arus ke atas maka semuanya harus dikalikan dengan 90%. Kenapa? Karena laba, kalau kita jual S menjual ke P, maka laba di S ini itu akan dipengaruhi oleh laba belum direalisasi. Nah, ketika laba yang belum direalisasi menjadi direalisasi, maka ditambah, yang laba masih belum direalisasi maka dikurangi, sehingga income from S menjadi 26.550. Nah, oleh karena itu investasi di S dengan 31 Desember 2019 itu terdiri dari investasi awal ya kan, ditambah dengan income from S dikurangi dengan dividen, ketemulah investasi 31 Desember 2019 146.250. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat oleh P. Ingat, kalau kita bicara P, maka jurnal yang dia buat adalah jurnal dividen dan jurnal konsolidasi satu baris. Jurnal dividennya tadi pembagiannya adalah 10.000 dan ini adalah 26.550, sudah dihitung berdasarkan ini tadi ya. Ini sudah dihitung langsung. Jadi tidak di jurnal satu-satu,
tapi langsung jurnal terakhir ada tambahan income from S 26, berarti ada tambahan investasi juga sebesar 26. Ini dia, investasi bertambah, income bertambah. Nah, bagaimanakah eliminasinya? Oke, ini penjualan sama ya, eliminasi untuk kertas kerja konsolidasi. Yang pertama adalah mengeliminasi transaksi antara perusahaan penjualannya. Tadi di soal penjualannya adalah sebesar 20.000. Ini ya, kata dia ini ya, penjualannya adalah 20.000. Makanya di jurnal pertama ini, jurnal A, itu mengeliminasi transaksi antar perusahaan penjualan, yaitu dengan cara penjualan pada HPP. Yang kedua adalah melakukan adjustment, menyesuaikan, karena laba yang semula belum direalisasi di persediaan awal sekarang direalisasi, BI yang direalisasi di persediaannya. Jadi profitnya direalisasi, realisasinya adalah karena laba itu direalisasi, maka harusnya kan laba bertambah. Tapi di sini untuk periode ini, periode 2000 berapa tadi, 17 ya, ini jurnalnya adalah dengan mengurangi HPP sebesar 2000, ya kan. 2000 ini, perhatikan bahwa 2000 ini karena ini arus ke atas, maka 2000 ini adalah dibagi dua, yaitu untuk yang mayoritas yaitu 90% dan untuk yang minoritas yaitu 10%. Maka jurnalnya investasi NCI pada HPP. Oke. Jadi ingat, karena laba ini adalah arus ke atas, maka laba itu menjadi bagian dari mayoritas dan minoritas. Kalau arus ke bawah kan labanya menjadi full kepemilikan dari Indo ya. Nah, selanjutnya untuk persediaan akhir adalah untuk EI-nya ya. Laba belum direalisasi di persediaan akhir. Jurnalnya adalah HPP pada persediaan. Nilainya 2.500. Ini saudara bertanya, kenapa kok di sini tidak berkaitan sama investasi? Jawabannya mudah saja, karena transaksi ending inventory ini terjadi di tahun ini, yaitu tahun 2019. Terusnya 2019. Sementara kalau yang ini mengurangi CGS-nya, karena kan baru dijual di tahun ini oleh P. Jadi ini adalah mengurangi HPP-nya P. HPP-nya P berkurang karena P baru menjual sekarang. Sementara lawannya harusnya penjualan kan? Padahal menjualnya oleh si S, menjualnya sudah di tahun 2000 sebelumnya, tahun 2018. Nah, penjualan tahun sebelumnya kan sudah tidak ada. Makanya itu dilawankan adalah investasi. Nah, karena ini harus ke atas, investasinya cuma 90%, bukan 100%. Jadi ada NCI. Oke. Kemudian jurnal selanjutnya adalah D. Ini adalah jurnal untuk di bab 4 ini ya. Dimana yang pertama adalah mengeliminasi income dan dividen serta mengembalikan nilai ke periode awal, nilai investasi ke awal periode. Ya. Nah, di sini income from S-nya sudah ada tadi dihitung 26.550, dividennya sudah di jurnal tadi juga oleh P, dan yang terakhir selisihnya adalah investasi 17.550. Nah, selisihnya adalah 26.550 diselisih dengan 17.550 ya, plus dari entry B. Jadi begini, supaya kembali ke saldo awal periode itu tadi di jurnal yang B, kita lihat jurnal B kan sudah ada investasi nih sebesar 1.800. Oleh karena itu dipengaruhi ya, saldo akhir investasi dipengaruhi oleh jurnal konsolidasi ini, supaya nanti investasinya secara konsolidasian menjadi 0. Kalau yang jurnal D ini adalah jurnal yang 90%, yaitu mayoritas, maka jurnal yang E ini adalah jurnal untuk minoritasnya,
itu yang 10%. Nah, berapakah NCI-nya? NCI-nya di sini dihitung adalah sebesar 2950. Dari manakah 2950? Padahal tadi kan laba S melakukan laba berapa? 30 ya. 30 kan? Nah, 30 ini NCI ya. Iya. NCI share ini berasal dari mana? 30.000 tuh ditambah dengan 2.000 karena ada BI dikurangi dengan 2.500 karena adanya EI, betul ya, baru dikalikan 10%, ketemulah 2950. Dividennya tadi kalau ini 10.000, 10%, 10.000 kalikan 10% adalah 1.000. Selisihnya masuk NCI. Ini adalah untuk perubahan NCI selama tahun 2019. Ini betul ya, 3.000 kurangi 500 30.000 kali 29.500 ya, betul ya. Oke. Nah, untuk jurnal F ini adalah jurnal untuk awal periode semua. Ini adalah modal saham awal, RE awal, sehingga investasinya juga awal dan NCI-nya juga awal. Kita lihat apa betul NCI-nya juga awal dan semuanya awal. Ini ya. Ini dia. NCI awal 10.500, betul? Investasi awal adalah ini kan tahun NCI 2000 salah ya, 2016. Mana yang awalnya? Nggak tampak ya. Ini dia 145 dikalikan ekuitas awal kan, ini 1 Januari dikalikan 10% 14.500 dan dikalikan 90% adalah 103. Jadi 145 ya. Kita lihat yang awal itu dia. Ini dia 14.500 ya. Sama ya. Ini dikalikan 90%, totalnya ini total dikalikan 10% ketemu 14.500. Jadi kembali ke awal. Nah, ini adalah akunnya dimasukkan, dan jangan lupa selalu saudara mencantumkan ini ABCD ini harus cantumkan ya, supaya saya paham transaksi yang saudara catat di kertas kerja. Income from S tadi ketemu 2655, ini dieliminasi menjadi 0 wajib. Setelah itu ada, jangan lupa ada ini NCI share ya. NCI share tadi 30.000, ini dari sini 30.000 ditambah dengan 2.000 dari BI dikurangi 2.500 dari yang EI, ending inventory, laba belum direalisasi ini ya, ketemulah 295 ketemu di sini, sehingga secara otomatis laba induk itu sama dengan laba konsolidasi, atau laba pengendali itu sama dengan laba konsolidasi. RE nya juga demikian, sama dengan RE konsolidasi. Di sisi neracanya ini sama ya, ini kesini sama. Di sisi neracanya juga demikian, investasi di S itu harus 0 karena dia saling resiprokal dengan ekuitas di ekuitas ini ya. Ekuitasnya ambil yang awal ya, ini kan yang akhir. Ekuitasnya ambil yang awal. Ketemulah, kemudian angka ini masuk ke bawah sini ya. Itu juga angka di sini masuk ke bawah ini karena ini adalah saldo RE. Temu angkanya dan selesailah sudah untuk melakukan membuat kertas kerja. Ini juga harus sama ya. Ekuitas induk sama dengan ekuitas konsolidasi. Kalau gitu, saudara mungkin tanya, loh Bu, kalau gitu di mana ekuitas untuk anaknya? Ini dia NCI ini. Kan ekuitas anak. Bukan ekuitas anak, ekuitas minoritas ya. Nah, kalau upstream kesimpulannya ini,
Yang kita pelajari di bab ini adalah jurnal ABC. Yang pertama, mengeliminasi transaksi penjualan antar perusahaan, yaitu penjualan pada HPP. Yang kedua adalah ini, mengakui adanya laba yang direalisasi di persediaan awal, BI, beginning inventory. Karena ini arus ke atas, maka labanya itu ada di S, sehingga yang diakui di investasi hanya sebesar kepemilikan saja. Jadi ini mayor, pemilikan mayoritas, selisihnya dimasukkan dalam NCI sebagai kepemilikan minoritas. Yang terakhir adalah untuk mencatat adanya laba belum direalisasi di persediaan akhir atau ending inventory. Saya sengaja ulang-ulang BI, EI, BIE supaya saudara paham kenapa yang satu direalisasi dan yang satu belum direalisasi atau ditangguhkan. Ini soal lengkap untuk upstream ya. S dimiliki 80% oleh P pada 2 Januari 2016 seharga 480.000. Pada saat itu ekuitasnya adalah 500 dan 100, berarti ekuitasnya totalnya 600.000. Kalau dikalikan dengan kepemilikan 80%, maka nilai investasinya adalah 480. 6 kali 8, 48 ya, 480. Sehingga dikatakan 80% kepemilikannya itu sama dengan nilai buku dan nilai wajar. Jadi tidak ada ekses. Nah, kemudian ini adalah transaksinya. S menjual persediaannya ke P secara reguler ya. S jual ke P, berarti ini adalah upstream atau US. Penjualannya tahun 2017 ke P adalah 300.000. Jangan lupa di sini sudah ada laba belum direalisasi. Jadi laba belum direalisasi sudah diketahui gitu. Bukan persediaannya yang diketahui, tapi laba belum direalisasinya yang diketahui. Makanya nggak usah susah-susah ngitungnya. Ini BI, ini adalah EI. Kemudian ada hutang piutang sebesar 50.000 di akhir periode. Pada 31 Desember, investasi di S akan bersaldo 568.000. 2016 ya ini ya. Jadi saldo awal. 568.000 itu terdiri dari kalau ekuitasnya adalah 750, maka dikalikan 80% dikurangi dengan ini adalah 80% juga dari, karena arus atas ya, 80% dikalikan 40.000, makanya dikurangi 32. 600 dikurangi 32 adalah 568.000 ya. Nah, selanjutnya selama tahun 2017 S itu melaporkan laba 100 dan dividen 50. Bagaimana mencatatnya? Ini dia. Karena kepemilikannya 80%, maka net income ini diakui sebagai hak 80%-nya oleh induk ya. Oleh S, karena ini adalah mencari income from S. Yang mencari income from S adalah induk. Karena income from S adalah akun dari induk. Dikalikan 80% 100 sama dengan 80. Dan jangan lupa, karena ini harus ke atas, selalu dikalikan dengan persentase, yaitu 40.000 dari BI dan 30.000 dari EI di soal tadi. Sehingga pada akhir periode 3 2017 income from S nya adalah 88.000. Atau dengan cara lain, 100% semua, ini 100%, ini 100%, ya kan, ini 100%, lalu kemudian dikalikan 80%, hasilnya juga sama 88.000. Jadi hanya masalah kalkulator saja ini. Kemudian selama tahun 2017 P adalah induk. Sekali kalau P itu mencatat, berpikirnya adalah sebagai investor di bab 2 ya. Dia akan mencatat adanya dividen kas pada investasi 40.000 dan kemudian mencatat pendapatan dari S. Pendapatan dari S dihitung tadi ini sebesar 88.000. Jurnalnya adalah investasi pada income. Investasi bertambah, income bertambah. Konsolidasi satu baris. Itu jurnal di P. Nah, sekarang untuk NCI-nya, kalau tadi 88 itu adalah mayoritas, maka minoritasnya adalah 20%-nya
dari 110 yaitu 22. Jurnalnya sama seperti jurnal di bab 5 tadi yang sudah kita simpulkan, yaitu A. Mengeliminasi akun resiprokal untuk penjualan dan HPP karena ada transaksi antar perusahaan. Yang jurnal B adalah mengakui, ini BI ya, mengakui BI yang laba belum direalisasi sekarang direalisasi dengan mengurangi nilai HPP dan membaginya kepada investasi yang mayoritas 80% dan sisanya 20% menjadi NCI. Nah, yang terakhir jurnal C, yang jurnal C bukan terakhir ya, belum terakhir, ini adalah mengeliminasi ending inventory ya, ini untuk EI, dimana eliminasinya di sini adalah mengembalikan nilai persediaan ke nilai semula, yaitu ke harga pokoknya, dan mengurangi CHPP, menambah ya expense-nya bertambah, menambah HPP, mengurangi nilai persediaan. Jurnal selanjutnya adalah jurnal yang dibahas di bab 4 ini. Bab 4 ini adalah mengeliminasi income dan dividen, mengembalikan ke saldo awal. Tetap sama ya. Kalau ini mayor seperti biasa, ini 80%, maka ini adalah minor yang 20%. Dari mana 22.000? Tadi sudah dihitung ya. Ini dia 22.000 NCI-nya, NCI share. Dan dividennya dihitung dari dividen tadi, bayar dividen berapakah ini tadi? Ini dia, dividennya 50 ya, 50. Kalau yang mayor sudah 40, berarti yang minor tinggal 10-nya. Kemudian ini adalah jurnal resiprokal investasi dan ekuitas serta mengembalikan NCI awal ya. NCI awal sebesar 150.000, investasi awal tadi adalah sebesar 600, sama tadi seperti kita hitung di awal 600. Dan yang terakhir ini adalah akun-akun resiprokal 50.000 yang saling menghapuskan di entitas konsolidasi. Nah, kembali lagi, kalau kita membuat kertas kerja, maka kertas kerjanya tampak di sini income from X itu punyanya P, ya kan? Dikonsolidasinya jadi 0 karena sudah satu kesatuan ya, pendapatan dari dirinya sendiri itu nggak ada karena P sama S sudah jadi satu. Kemudian jangan lupa ada NCI sebesar 22.000. Perhitungan NCI seperti di bawah ini, laba ini di sini 100 ya kan, ada BI ditambah, ada EI dikurangi, dikalikan persentase minoritas, ketemulah 22. Nah, selanjutnya saldo income laba dari induk itu harus sama dengan laba konsolidasi RI induk sama dengan RI konsolidasi. Dan di neraca investasi di S yang 616 ada di P itu harus 0. Itu juga di ekuitasnya ini harus disajikan hanya induknya saja karena yang punya anak sudah dieliminasi. NCI-nya memunculkan NCI ini ya. Investasi yang 80% dihilangkan tetapi muncullah NCI share. Jadi hak kepemilikan pengendali, bukan NCI share, NCI maksud saya. Kalau share itu kan di laba rugi ya. Nah, kesimpulannya untuk upstream, jurnalnya sama A, B, C ya, baik itu downstream maupun upstream. Bedanya hanya di B ini, di kotak biru ini. Kalau di sini upstream itu ada investasi dan NCI karena kepemilikannya arusnya adalah arus ke atas, labanya itu diakui di anak, sehingga yang menjadi kalau ada laba direalisasi atau belum direalisasi itu yang menjadi hak investasinya hanya sebesar kepemilikan saja. Jadi ini untuk kepemilikan mayor, ini untuk kepemilikan minor.
Bedakan dengan kalau arus ke bawah downstream yang kita pelajari di part 1. Di sini nggak ada NCI ya, karena labanya ada di induk, jadi full ada di induk, nggak berpengaruh terhadap laba S. Oke, yang lainnya sama. Nah, kemudian untuk soal tugas kelas adalah P56. Ini P56, soalnya cukup panjang ya. Tetapi di sini ada upstream dan downstream. Kita lihat di 2013 J menjual ke E. J itu adalah anak. Jadi kayaknya 2013 ini upstream, betul ya? J itu anak ya. E adalah induk. Di 2014 itu E menjual ke J. Jadi ini adalah downstream. Jadi kalau ini US, ini adalah DS. Bagaimana perlakuannya? Jangan berbeda dari konsep seperti tadi tertulis di ini ya. Ini dia. Ini yang penting kalau konsolidasian induk, downstream dan upstreamnya. Apakah itu BI atau EI, itu lihat saja di situ. Dan jangan lupa yang diminta memang hanya kertas kerja di buku, tapi sebelum itu saudara harus menghitung dulu ini. Ya. Jangan membuat kertas kerja sebelum menghitung, ini harus dihitung dulu. Itu tambahannya, perbedaannya dengan soal di buku. Di buku hanya diminta membuat kertas kerja konsolidasi, tapi saya minta untuk membuat perhitungan lebih dahulu untuk ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.